Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan saya di pagi hari ini adalah memupuk di kebun kelapa sawit saya yang berumur kurang lebih 5 tahunan. Dan pupuk yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah pupuk urea seperti ini ya. Ini sebetulnya sudah terlambat karena harusnya bulan 3 kemarin kita sudah masukkan pupuk ini. Yang setelah bulan 1 kemarin kita masukkan pupuk dolomit, bulan kedua kita masukkan pupuk rock fosfat. Rencananya bulan ketiga itu kita sudah masukkan pupuk ini, tetapi karena di daerah saya itu curah hujannya masih sangat tinggi sekali, bahkan hampir setiap hari itu hujan, makanya kita tidak mungkin untuk memupuk pupuk ini. Nah, pada kesempatan kali ini sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat saya, mana yang kita pilih antara pupuk urea dengan pupuk ZA untuk kebun kelapa sawit kita. Perlu kita pahami bersama bahwa antara pupuk urea dengan pupuk ZA itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah pupuk urea mengandung unsur nitrogen dan pupuk ZA pun juga mengandung unsur nitrogen. Tetapi perbedaannya adalah pupuk urea ini mengandung unsur nitrogen sebanyak 46%, sementara kalau ZA itu hanya mengandung 21% unsur nitrogennya, jadi hampir separuhnya. Nah, kemudian perbedaan kedua antara pupuk urea dengan pupuk ZA itu adalah pupuk urea itu hanya mengandung satu unsur hara saja. Dia hanya mengandung unsur nitrogen, sementara kalau pupuk ZA itu dia mengandung dua unsur hara sekaligus. Di samping dia mengandung unsur hara nitrogen sebanyak 21%, pupuk ZA itu juga mengandung 24% unsur sulfur ataupun belerang. Sehingga ketika ditanya mana yang lebih bagus, mana yang kita pilih antara pupuk urea dengan pupuk ZA, maka jawabannya adalah kita sesuaikan dengan kondisi kebun kelapa sawit kita. Seandainya pH tanah ataupun tingkat kemasaman tanah pada kebun kelapa sawit kita itu dia normal-normal saja, mendekati netral, artinya dia tidak terlalu tinggi, dia juga tidak terlalu rendah, maka kita bisa memakai keduanya. Artinya kita bisa pakai pupuk urea dan kita juga bisa memakai pupuk ZA. Berbeda halnya ketika kondisi pH tanah pada kebun kelapa sawit kita itu pH-nya terlalu rendah, di bawah 5 ataupun 3 misalkan, maka lebih cocok lagi kalau kita memakai pupuk urea. Karena kalau kita paksakan memakai pupuk ZA, sementara ZA itu sendiri dia mengandung unsur sulfur sebanyak 24%, maka justru itu akan memperparah daripada kemasaman pada kebun kelapa sawit kita. Sehingga lebih cocoknya kalau kita memakai pupuk ZA, maka kita pakai pada kebun kelapa sawit kita yang pH-nya itu di atas 7 ataupun tanah kita itu bersifat alkali ataupun basa. Jadi kesimpulannya adalah mana yang kita pilih antara urea dengan ZA? Jawabannya adalah kita lihat dulu kondisi pH tanah pada kebun kelapa sawit kita. Seandainya pH tanah kita itu normal mendekati netral, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, maka kita bisa memakai keduanya. Kita bisa pakai pupuk urea, kita juga bisa memakai pupuk ZA. Tetapi kalau kondisi pH tanah pada kebun kelapa sawit kita dia terlalu masam, terlalu rendah, maka lebih cocok lagi kalau kita pakai pupuk urea. Nah, kemudian terakhir, kalau pH tanah pada kebun kelapa sawit kita itu di atas 7, tanah pada kebun kelapa sawit kita itu bersifat alkali ataupun basa, lebih cocok lagi kalau kita memakai pupuk ZA. Karena dengan memberikan pupuk ZA itu akan membantu sekali untuk menurunkan pH tanah pada kebun kelapa sawit kita. Barangkali itu saja jawaban dari saya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama, khususnya bagi sahabat saya yang bertanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Dan sebelum saya tutup, ini pupuk urea ini kan dia bersifat higroskopis, dia mudah menguap ke udara, kemudian dia juga mudah larut dalam air, sehingga dalam aplikasinya kita harus berhati-hati, jangan sampai ketika kita memberikan urea ataupun ZA kepada tanaman, jangan sampai justru banyak yang menguap ke udara ataupun tercuci. Sehingga pada aplikasinya kita harus betul-betul melihat kondisi pada kebun kelapa sawit kita. Artinya ketika curah hujannya masih sangat tinggi sekali, jangan sekali-kali kita paksakan untuk memupuk pupuk yang bersenyawa garam seperti urea ataupun ZA ini, ataupun sebaliknya ketika kondisi musim pada
daerah kita itu masih panas ataupun musim kering, maka juga kita tidak disarankan untuk memupuk pupuk-pupuk yang seperti ini, karena itu akan mubazir saja dan lebih banyak mengalami penguapan. Dan terakhir, sebelum saya memupuk, biasanya saya menyiapkan mangkok seperti ini. Kemudian yang kedua adalah saya juga menyiapkan timbangan seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk memberikan ketepatan dosis pada setiap tanaman kelapa sawit kita. Artinya sebelum kita memupuk, kita timbang dulu ini segini itu beratnya seberapa, sehingga nanti setiap tanaman itu mendapatkan dosis yang sama. Dan terakhir, biasanya kalau saya memupuk di tanah yang hampir datar seperti ini, saya lebih memilih untuk memakai cara menebar secara merata di piringan kelapa sawit, karena hal tersebut lebih memudahkan dan lebih cepat dalam proses pengerjaannya. Nah, seperti apa cara saya memupuk? Ayo sama-sama kita lihat pada video berikut ini. Oke, jadi ini kita timbang dulu ya, segini ini berapa ini ya, ini peres ini ya. Nah, jadi di sana itu sudah nampak bahwa itu beratnya hanya 400 gram ya. Sementara dosis yang kita inginkan itu berapa? 1 kilo ya. Oleh karena itu ini kita 2 mangkok itu kita tambah sedikit, itu maka nanti akan jumpa dia hasilnya menjadi 1 kilo. Nah, seperti apa cara saya menebar pupuknya? Ini kita usahakan kita tebar secara merata di piringan kelapa sawit kita, dan kita usahakan jaraknya dari batang itu ya 1 meter ke arah luar itu ya. Oke, seperti ini. Seperti itu aja ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini.
Ini kemarin sudah kita lakukan penyemprotan ya di piringan kelapa sawit. Jadi ini tinggal nunggu matinya saja. Ini seminggu yang lalu sudah kita racun pakai herbisida glifosat ya, racun kuning. Oke, barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan dan kita contohkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendukung. Salam petani kelapa sawit Indonesia.